Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menerangkan mengenai serial ruko 3 lantai, baik itu gambar denah, gambar tampak depan, gambar tampak samping maupun gambar tampak belakang. Kali ini saya akan meneruskan serial ruko 3 lantai untuk gambar potongan. Seperti kita ketahui bersama, dalam kaidah arsitektur, untuk menjelaskan gambar denah, maka kita akan membuat gambar tampak, yakni gambar tampak depan, gambar tampak samping maupun gambar tampak belakang. Selain itu ada juga gambar potongan, yakni untuk menjelaskan bagaimana bisa melihat potongan dari suatu bangunan yang menjelaskan tampilan dalam dari bangunan tersebut. Untuk supaya menyingkat waktu, langsung saja saya akan mulai penjelasan untuk membuat gambar potongan. Yang pertama-tama kita akan lihat pada gambar denah, kita akan membuat garis potong dahulu. Caranya, kita klik line, lalu kita akan bikin potongan di sini ya. Untuk supaya lurus, saya nyalakan dahulu ortonya, klik Shift F8 karena saya memakai AutoCAD 2022. Lalu saya klik di sini, kemudian saya membuat segitiga. Supaya bisa gerak bebas, saya tekan lagi Shift F8. Saya akan membuat segitiga seperti ini. Lalu saya enter, saya enter lagi. Di sini saya akan membuat segitiga lagi. Ini arahnya ke atas, lalu saya enter. Demikian juga ini yang garis horizontalnya. Sekarang saya akan membuat potongan untuk garis vertikalnya. Saya akan membuatnya di sebelah memanjang, di sebelah sini boleh. Saya enter lagi karena saya sudah membuat garis line, namun saya akan membuat supaya ortonya nyala lagi. Shift F8 saya tekan, enter, saya tekan Shift F8, Shift F8 supaya ortonya nyala. Terserah ya, kita mau menghadap ke kiri atau ke kanan, namun saya hadapkan ke kiri saja. Jadi ini adalah garis potongan, tergantung arahnya mau menghadap kemana potongannya. Saya hadapkan ke sebelah kiri saja, lalu saya tekan lagi Shift F8 supaya, karena saya mau membuat arahnya seperti ini, saya enter, terus saya enter lagi. Saya enter, kemudian saya enter lagi. Saya akan membuatnya di sini. Dan saya enter.
Nah, ini udah nampak garis potongannya. Lalu saya akan buat nama potongannya, saya copy saja. Untuk yang A, saya hanya seleksi yang A saja, lalu saya enter. Saya tempatkan di sebelah sini, boleh. Ini juga boleh. A, A. Kemudian enter. Lalu saya akan mulai menyeleksi yang potongan BB-nya. Saya seleksi yang ini aja, kemudian saya klik copy, lalu saya tekan B di sini. Ini adalah potongan BB. Lalu saya enter. Garisnya saya akan masukkan pada layar teks saja. Saya seleksi dahulu. Sudah terseleksi semua. Saya buka layar teks ini yang paling akhir. Sudah. Lalu saya tekan escape. Lalu saya akan membuat potongan di denah-denah yang lain, baik itu denah lantai 2, 3, dan denah atapnya. Berarti kita harus kopikan. Saya tekan copy, lalu saya seleksi semua potongannya ini. Hanya garis potongannya saja ya. Kemudian saya tekan enter, lalu saya pilih center base point-nya di sebelah sini aja boleh. Kemudian supaya gerak lurus, saya tekan shift F8. Lalu saya tempatkan di ujung-ujung sini boleh. Yang ini. Yang ini. Dan yang ini, kemudian saya enter. Setelah itu saya akan untuk membuat potongan yang AA dahulu, saya akan copy untuk gambar tampak depan, karena potongannya berupa mirip sama potongan tampak depan. Saya seleksi, kemudian saya enter, lalu saya klik di sini, saya turunkan bawah kurang lebih di sini, kemudian saya klik, lalu saya enter. Ini akan saya hapus dahulu garis-garis, hal-hal yang tidak kita perlukan. Ini genteng tidak kita perlukan, delete saja. Kemudian yang lantainya jangan, garis lantainya, yang garis lantainya jangan ya, itu untuk jadi patokan. Ini garis ketinggiannya nggak usah. Kemudian batu alam juga saya delete. Demikian juga dengan jendelanya, yang ini tidak kita perlukan. Lalu railing ini sama daun pintunya juga tidak kita perlukan. Saya hapus saja, delete. Hanya lantai ini nih, lantai yang ada keterangan 680 sama 340 nya ya sudah terhapus semua. Demikian juga yang di lantai bawahnya saya delete.
Ini yang masih sisa-sisa kita hapus. Mana lagi? Oh, ini juga tidak diperlukan ya. Cukup ya. Untuk lantai kita akan menggunakan trim saja. Kita klik. Oh maaf, maksud saya extend. Saya klik extend, kemudian saya teruskan lantai ini. Karena potongan AA seperti ini, kita bikin menghadapnya ke atas, jadi yang akan kelihatan adalah dinding ini dan pintu ini. Oke, saya akan mulai menggambarnya. Kita klik enter dahulu. Untuk dinding ini saya akan lihat dahulu ada berapa dari sini, dari posisi ini sampai titik ini berapa, 292. Oke, saya escape. Berarti saya harus membuat garis dinding sebesar, untuk lantai paling bawah saya klik line sebesar 2, jaraknya 2,92. Dari sini saya klik 2.92, enter, lalu saya arahkan ke garis ini, lalu saya enter lagi. Kemudian saya akan membuat pintu. Di sini kalau misalnya dipotong horizontal, maka yang tampak adalah pintu ini ya. Namun untuk cepatnya, biar tidak terlalu lama, saya akan kopikan saja. Pintunya kurang lebih seperti ini, maka saya akan copy, saya klik copy, lalu saya akan seleksi. Oke, kita coba ya. Kita enter, kemudian saya pakai untuk base point-nya di sini. Saya klik, lalu saya akan arahkan ke bawah. Namun ortonya kita nyalakan dahulu. Kita matikan dahulu maksud saya. Lalu saya akan tempatkan di sebelah sini. Ya. Kemudian saya escape. Boleh. Ini udah jadi. Terlihat daun pintu. Kemudian apalagi yang dilihat dari potongan AA ini, daun pintu dan wastafel. Ini wastafel dari tampak atas. Kalau potongannya ini kurang lebih ada di sini. Berarti wastafelnya adalah wastafel tampak depan. Saya udah siapkan. Saya pilih wastafel yang ini aja. Saya akan seleksi dahulu. Saya jaring semuanya, kemudian saya kontrol C, tekan, kemudian saya pindah sheet-nya. Saya klik di sini dahulu, lalu saya tekan kontrol V. Ini masih bisa bergerak-gerak. Kurang lebih di tengah-tengahnya, tengah-tengah dinding di sini ya. Saya klik. Untuk wastafel saya masukkan pada layer material saja, yang ini. Kemudian saya tekan escape. Ya, saya cukupkan dahulu. Untuk yang lantai satunya saya mau menginjak pada lantai 2-nya. Lantai 2-nya itu memotong KMWC ini, kemudian di area ruang makan menghadapnya ke atas. Jadi ini tampak ini seperti kolom.
seperti kolom, kemudian ini juga ada dinding di sini, lalu ada jendela di sini. Kita perlu tahu dahulu jarak dinding KMWC ini berapa. .185, tebal dinding 15, jadi 2 meter. Berarti dari lantai 2 saya akan membuat garis dari titik ini 2 meter. Saya gerakkan ke kanan, saya nyalakan ortonya shift F8 sebesar 2 meter boleh, enter, kemudian saya tarik ke atasnya, saya temukan dengan garis ini dahulu, kemudian saya enter. 2 meter itu dinding luarnya, berarti dalamnya saya akan offset. Saya klik offset, saya akan buang ke kiri dahulu sebagai tebal dindingnya sebesar 0,15, enter, saya seleksi garisnya, saya buang ke kiri, lalu saya klik, udah. Terus apalagi tadi saya akan membuat kolomnya, saya enter lagi, kolomnya itu saya sebesar berapa, .292 garis yang ini 2 meter ya, jadi saya akan membuat, saya enter lagi coba, atau saya offset lagi, berarti 0,92, tadi kan saya punya 2 meter garis, dan saya enter. Nah seperti ini, dan saya klik, lalu itu kolom 50 ya, jadi saya enter lagi, enter, kolom 50, saya enter, saya buangnya ke sini, saya cek coba, apakah benar kolom 50, ya benar. Lalu saya ini ada konglyong, konglyongnya itu sejauh sebesar 2,5, yakni rata dengan tinggi kosen pintunya 2,5. Jadi saya akan klik garis 2,5 dari sini, kemudian naik ke atas 2,5 meter, 2,5, enter, lalu saya temukan dengan garis ini, lalu saya enter lagi, lalu saya trim yang tidak saya butuhkan, klik yang ini, kemudian pilih trim yang garis ini, jadi hanya terlihat sebagai konglyong, lalu saya enter, lalu terlihat pada lantai 2-nya adalah jendela ini, jendela kecil ini. Oke, saya akan kopikan saja jendelanya sama dengan ini, jadi saya akan copy, klik copy, lalu saya akan seleksi jendela saja, sudah terseleksi semua kah? Kemudian saya enter, saya pilih titik O-nya di sini,
Lalu saya akan pindahkan ke sini. Ya, di sini kurang lebih. Terus saya enter. Untuk kamar mandinya kamar mandi ini ya sofa-sofa. Oke. Juga tidak ada apa-apa ya. Oh, masih ada oven di sini. Berarti kelihatan. Saya akan kopikan ini aja. Namun oven itu cuma kecil saja ya. Jadi saya akan copy. Saya seleksi, lalu enter. Saya titiknya ada di sini, boleh kurang lebih di pertengahannya. Oke lah, di sini, kemudian enter. Namun ovennya berupa oven kecil aja, jadi saya klik line, lalu saya buat line di sini, enter. Kemudian line-nya ini saya offset saja. Line yang pertama 0.05 sebagai lebar kosennya, seperti ini. Kemudian saya enter lagi 0.10 sebagai daun jendelanya, 0.10, jangan sampai salah. Kemudian enter. Saya pilihnya yang ini. Nah, seperti ini. Baru setelah itu saya akan trim yang tidak diperlukan. Ini semua tidak diperlukan. Kemudian yang ini juga tidak, sehingga membentuk satu kotak. Ya, cukup seperti ini ovennya. Lalu saya seleksi garis ini, saya masukkan dalam pintu dan jendela. Kemudian saya escape. Simbol kaca saya bikin supaya bisa digerakkan. Saya tekan Shift F8, enter lagi. Oh, ini snapnya mengganggu, saya perbesar. Enter lagi. Nah, ini simbol untuk kaca. Bisa kita seleksi, lalu saya masukkan dalam pintu dan jendela. Dan enter. Yang ini kita hapus. Sudah cukup. Kemudian saya akan membuat potongan di lantai 3. Lantai 3 memotong area KMWC juga, tapi ini berupa pintu nih. Dia motongnya di pintu. Kemudian nampak ada pintu dan jendela juga seperti ini. Oke, kita akan buat. Namun sebelumnya saya ingin melihat berapa panjang pintunya 293. Oke. Saya akan buat garis dari sini sebesar 2.93. Enter. Lalu saya temukan dengan garis ini, lalu saya enter. Kemudian berupa pintu ya, terlihat
pintu seperti ini. Biar cepat kita kopikan saja pintu yang di bawahnya, dan saya enter. Saya pilih di sini, saya naikkan di sini. Oke, dan enter. Ini adalah dinding kamar. Lalu yang atasnya saya akan membuat atapnya. Atapnya ada atap ya di sini. Nah, kalau di bawah atap itu biasanya berupa kuda-kuda. Saya sebelumnya akan membuat garis dulu di tengah-tengahnya ini mana untuk bantu. Ini cuma batuan aja. Saya akan membuat terlebih dahulu kuda-kudanya. Kuda-kudanya itu terbuat dari, anggap kuda-kudanya itu sebagai balok 8/16, maka saya akan offset 16. Kalau dibagi 2 itu 8, berarti saya akan buat ke kanan 8 dan ke kiri 8. Saya klik, saya isikan 0.0. Oh, 8 itu dari bukan 8 ya. Jadi yang tampak dari depan itu yang 8, jadi 0.04. Lalu saya enter. Di sini saya klik kanan, kemudian saya klik lagi ke kiri. Lalu saya enter, yang tengah saya hapus. Saya seleksi tengahnya, saya delete. Ini menjadi balok 8 cm. Ini sebagai kuda-kuda di tengah. Kemudian 16-nya saya akan offset 0.16, enter, garis yang ini. Ini nampak balokan paling atas ya. Kemudian saya enter lagi, habis. Ini adalah cording paling atasnya. Saya akan membuat setelah cording itu balok rengnya pakai 57, jaraknya 50. Jadi saya akan isikan 0.50. Biasanya jarak antar reng saya pakai yang ini aja. Nah, ini 50. Kemudian saya enter lagi. Untuk reng itu yang terlihat 57-nya berarti 5 cm-nya. Jadi saya isikan ini 0.05. Lalu saya enter, saya seleksi ini, saya turunkan ke bawah. Nah, ini rengnya. Lalu saya enter, lalu saya copy saja. Saya seleksi, enter, titik poinnya saya ambil di sini. Kemudian saya klikkan di sini, lalu di sini, lalu di sini. Lalu saya enter. Yang ini saya seleksi, saya masukkan material saja, dan saya enter. Kurang lebih seperti ini. Namun yang ini dindingnya akan saya teruskan ke atas, berarti saya pakai extend saja. Yang ini ya harusnya saya lupa pakai ini juga bisa. Kalau pakai extend nanti malah macet-macet karena saya udah membuat. Saya tekan shift F8, saya
bentokan sini, enter. Kemudian line yang selanjutnya dari sini langsung tembus ini, enter. Yang tidak kita butuhkan saya akan trim saja. Ini yang saya tidak butuhkan ya, terus saya enter. Ini juga sebenarnya nggak perlu ya, biar polos saja. Oke, cukup. Saya enter kembali, terus saya akan membuat platnya. Ini lantai, biasanya berupa plat beton, saya pakai offset saja. Sebesar plat beton itu 0.12, saya enter. Saya tempatkan di sini. Juga yang ini. Oke, saya extend saja. Selanjutnya saya akan membuat balok pakai line. Baloknya ada di tengah-tengah. Cari tanda segitiganya ini. Saya pakai garis bantu dahulu. Baloknya 30-60, harusnya dari atas ya kalau 60-nya. Itu dikurangi 12, atau saya skip saja. Saya enter lagi, memang enak dari sini. Kemudian balok 30-60 berarti 0.6, enter. Nah, kemudian enter lagi. Lalu saya akan offset. Saya isikan 60 itu dibagi 2 berarti 30. Enter. Oh, 30-60 berarti bukan 30, 0.15 tengah-tengah ya, ini. Dan demikian juga dengan yang ini, 0.15, enter. Lalu saya enter lagi, yang tengah saya hapus, lalu saya pakai line, saya hubungkan, saya enter, lalu saya akan trim. Garis-garis yang tidak diperlukan. Nah, jadinya ini mirip seperti balok. Lalu saya enter. Saya akan kopikan terlebih dahulu ke garis-garis di bawahnya, tapi saya pilih balok saja. Titik poinnya di sini, dan di sini. Setelah itu enter, lalu saya akan trim. Oh, ini mungkin nggak nyambung ini, ada yang nggak beres. Oke, nggak masalah. Enter. Ini harusnya nyambung. Coba kita trim. Ada yang nggak beres. Oke, pakai line saja.
seperti ini. Sudah selesai. Kemudian saya akan, ini masih ada garis yang di sini, saya trim. Ini diperlukan. Garis-garis yang enggak diperlukan saya hapus dahulu pakai trim. Dan ini juga. Saya enter. Sebenarnya saya akan membuat plafon ya. Diperlukan. Caranya saya pakai offset saja. Saya mau memakai garis yang ini, line yang ini. Berarti itu turun 60. Saya akan turunkan 70, 0,7, enter. Makanya garis yang ini ya. Saya seleksi dahulu, lalu saya turunkan ke bawah. Demikian juga dengan yang ini. Saya turun ke bawah, ini hanya separuh. Oke, nggak masalah. Nanti kita akan extend saja. Saya klik extend, ini biar menerus. Masalah. Oke. Kemudian saya akan membuat garis ini saya offset saja sebesar 1 cm saja, 0,01, enter. Saya offset ke atas saja. Demikian juga dengan yang ini. Demikian juga dengan yang ini. Saya seleksi dahulu. Saya enter. Lalu saya akan trim garis-garis yang tidak diperlukan. Yang ini, di sini. Yang ini juga tidak ada karena ini adalah plafonnya. Yang ini juga tidak diperlukan. Maka saya enter boleh. Lalu saya akan mulai memakai heads untuk beton, enter. Kalau beton simbolnya biasanya arkon ini ya. Lalu saya akan klikkan di sini. Wow, ini terlalu besar. Skalanya harus saya mainkan. 0,05 coba. Enter. Ya. Cukup ya. Atau mungkin masih saya kurangi lagi sedikit. 0,03. Ya, cukup. Lalu saya akan klik di sini juga. Lalu saya akan klik di sini lagi. Jadi tampaknya beton. Saya escape. Kemudian ini saya seleksi file layer. Cuma layarnya itu layar. Seleksi lagi layar material saja. Lalu saya skip.
demikian juga dengan plafonnya. Masukkan ke dalam layer material dan escape. Sudah. Oke, sudah semua. Yang untuk tampak depan kita bisa, maksud saya potongan AA kita bisa ganti tulisannya, kita masuk 2 kali, kemudian kita seleksi menjadi, kita tulisi potongan A. Ya, seperti ini. Lalu saya klik. Oke, demikian sudah saya buatkan gambar potongan AA. Namun untuk potongan BB-nya, berhubung waktunya sudah cukup lama, maka tidak saya teruskan. Silahkan kalian coba buat sendiri seperti yang telah saya bahas. Untuk gambar potongan saya cukupkan sampai sekian saja. Silahkan ikuti channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dari saya, dan ikuti terus channel saya Master Teknik untuk bahasan program-program selanjutnya. Terima kasih.